hindi na papayagan. Game ka? Seorang gadis cantik ini memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang streamer. Yang mana streamer ini bukan sembarang streamer. Streamer yang kali ini merupakan streamer kesukaan para lelaki. Yang mana sampai di suatu ketika masalah pun datang ketika seorang pria mencoba gesek paksa dirinya karena pria tersebut sudah tergila-gila kepada dirinya. Ia pun melakukan berbagai cara untuk dapat bisa menggeseknya. Kejadian ini sering banget terjadi di kota-kota besar. Alih-alih untuk menghidupi keluarga malah terjerumus ke dunia gelap. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Let's go! Berlatar di sebuah kota metropolitan Filipina, seorang gadis cantik bernama Elle sedang bersiap-siap berdandan cantik untuk siaran langsung video di sebuah website. Elle kemudian tampil menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sesaat setelah itu, seorang penggemar beratnya dengan nama akun Bigman88 menghubunginya lewat chat pribadi. Bigman menyatakan jika ia sangat senang melihat gadis secantik Elle tampil dengan performa luar sangat biasa. Elle lalu memberikan penawaran siaran langsung secara pribadi yang khusus untuk si Bigman ini, tapi dengan biaya yang sangat cukup mahal. Hal itu tak masalah bagi si Bigman yang benar-benar sudah kepincut kepada si Elle. Ia pun langsung membayarnya saat itu juga. Rencananya, Elle siaran langsung pribadi kepada Bigman sekitar 2 hari lagi. Di balik rutinitasnya tersebut, ternyata dari pagi sampai sore Elle adalah seorang mahasiswi. Ia berkuliah di jurusan Sains dan Teknologi. Saat ini ia tinggal di sebuah kosan khusus perempuan. Namun, ia tak pernah bergaul dengan siapapun. Ia menutup dirinya dari lingkungan sekitar demi merahasiakan identitasnya sebagai seorang seleb kesukaan laki-laki. Pekerjaan sampingnya yang ditekuni Elle sekarang menghasilkan banyak sekali uang. Namun uang itu tak ia gunakan untuk foya-foya. Ia adalah anak pertama berkewajiban untuk menghidupi ibu serta adik-adiknya di kampung, sebab ayahnya telah lama meninggal dunia. Scene pun berpindah ke kampus tempat Elle kuliah. Terlihat seorang dosen bernama Tristan bersalaman dengan seorang dekan bernama Rudy. Mereka berdua sangat akrab karena memang mereka adalah seorang sahabat. Hobi mereka sama, yaitu hobi menggesek para mahasiswi cantik di kampus. Rudy yang baru saja menjabat sebagai dekan atau pimpinan fakultas meminta Tristan untuk berhati-hati jika kalau ada kasus skandal yang terjadi dilakukan oleh Tristan. Karena Rudy tidak bisa berbuat banyak ketika Tristan melakukan hal tersebut. Kemudian Tristan pun masuk ke kelas memberikan materi kuliah kepada para mahasiswanya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, seorang gadis cantik yang tak lain bernama Elle ini datang. Ia pun terlambat datang ke kelas tersebut. Tristan sebagai seorang yang jeli pun langsung tahu nih kalau mahasiswanya itu adalah seorang streamer video yang sedang naik daun. Tristan sangat mengenali Elle karena dia sendiri adalah sosok pemilik akun Bigman88. Pria itu pun langsung terlintas sebuah ide cemerlang untuk menikmati apem lembut milik si Elle. Ia pun memberi sebuah ujian kepada para mahasiswanya. Mereka semua tidak diperbolehkan memakai gadget selama 1 minggu. Apabila mereka gagal ujian ini, dipastikan mereka tidak bisa lulus mata kuliah selanjutnya. Sementara itu, Elle mana bisa lepas dari gadget karena itu adalah bagian dari hidupnya. Mungkin ia benar-benar tak akan lulus mata kuliah Tristan. Keesokan harinya saat Elle baru saja sampai di kampus, rekan streamer seperjuangannya yang bernama Freya menelpon memberitahu jika website tempat mereka mencari nafkah akan segera ditutup. Penutupan ini dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat menganggap website ini sangat meresahkan. Mereka berdua pun bertemu dengan Freya memberitahu lebih detail apa yang terjadi
Intinya, para streamer yang terdampak harus bersatu membuat pergerakan untuk menolak keputusan pemerintah. Apapun harus dilakukan demi mempertahankan sumber penghasilan Ele, dan Ele pun jelas akan ikut dalam pergerakan tersebut. Hari berganti malam. Malam inilah Ele akan menampilkan performa terbaiknya hanya untuk si Big Man. Ia pun memperlihatkan pesonanya yang sangat luar biasa dan begitu indah. Namun ketika Ele sudah menjalankan tugasnya, tiba-tiba saja Big Man atau Tristan ini menyebut nama asli Ele. Sontak, Ele tahu bahwa identitasnya telah terbongkar. Ia pun langsung menyudahi siaran langsung tersebut tanpa melakukan basa-basi apapun. Dan singkat cerita, 1 minggu sejak ujian yang diberikan oleh Tristan kepada mahasiswanya telah berlalu. Semua pun mengumpulkan laporan mengenai tidak menggunakan gadget selama 1 minggu kepada si Tristan. Kecuali si Ele. Ia tidak mengerjakan laporan itu karena ia dan gadgetnya tak akan mungkin dipisahkan. Dirinya yang tahu bahwa ia tidak akan diluluskan dalam mata kuliah ini, ia pun meminta solusi kepada si Tristan. Ia meminta kesempatan lain agar dia bisa lulus. Disinilah rencana Tristan berjalan sangat mulus. Ia berkata jika kalau ingin lulus, Ele harus datang ke apartemennya nanti malam. Saat malam tiba, Tristan yang sangat bersemangat dikagetkan dengan kedatangan Harriet. Yang sudah pasti wanita itu menginginkan nadu gesek oleh si Tristan. Dengan berbagai alasan, Tristan pun menolaknya hingga sampai ketika Ele datang. Harriet pun langsung paham, ia ditolak oleh Tristan tak lain karena Tristan akan mencicipi hal baru. Ia pun langsung marah dan langsung pergi dari sana. Sementara itu, tanpa basa-basi Tristan menyampaikan kepada Ele kalau Ele ingin lulus mata kuliahnya. Maka Ele harus menampilkan pertunjukan yang biasa ia lakukan di siaran langsung streamernya. Kini ia harus melakukannya langsung di depan Tristan. Tristan pun langsung mengungkapkan identitasnya kalau dialah sang pemilik akun Bigman 88, salah satu penggemar beratnya si Ele. Ele yang sebenarnya ragu, ia sangat keberatan karena ia berprinsip untuk tidak melakukan pekerjaannya secara langsung. Karena ia takut identitasnya akan terungkap, kesebar dan kemana-mana. Namun ia tidak ada pilihan lain demi bisa lulus kuliah. Ia rela melakukan apa yang diminta oleh si Tristan. Ele pun mulai menari menampilkan pesona yang sangat luar biasa. Sayangnya tak ada pria manapun yang bisa menahan panas dingin akibat pesona si Ele. Tristan pun berdiri, ia langsung mulai menggesek pasa melalui jalur belakang milik si Ele. Gadis itu hanya bisa menangis, ia tak bisa melawan karena mengikuti perkataan sang dosen adalah satu-satunya cara agar dia lulus. Ia menangis dan menceritakan semuanya kepada si Freya. Freya memberi saran untuk menjebloskan Tristan ke penjara dengan melaporkan perbuatan kepada polisi. Dan Ele rasa itu bukanlah ide yang bagus. Polisi yang tahu jika Ele pekerjaannya seperti itu pasti mengira perbuatan Tristan bukanlah bentuk pemerkosaan, melainkan itu terjadi karena transaksi antara penyedia jasa dan penyelenggara. Akhirnya Ele mencoba mencari keadilan dengan melapor kepada dekan atau pemimpin fakultas. Ia membeberkan semua perbuatan si Tristan. Tapi karena pemimpin fakultas itu adalah Rudy, sahabat Tristan, semuanya sia-sia. Si Rudy balik menuduh Ele dengan pencemaran nama baik. Dengan tegas ia berkata kalau Ele tidak bisa lagi berkuliah di kampus itu, alias dikeluarkan. Ele tidak menyerah sampai di situ saja. Ia pun sangat berniat untuk membalaskan dendamnya. Ia berpura-pura jika semua itu baik-baik saja. Dan ia kembali menawarkan pertunjukan secara langsung kepada si Tristan di apartemennya. Dan ia akan menggunakan seragam SMA. Tristan yang logikanya sudah teracuni dengan aduhainya si Ele, tanpa perasaan takut kalau gadis itu akan balas dendam, ia pun menyetujui permintaan Ele. Mereka kemudian bertemu di apartemen itu dan membuat si Tristan ini menjadi panas dingin lagi dengan dandanan si Ele. Tristan tidak mampu untuk berkata-kata lagi. Ele kemudian bersandiwara bermain peran layaknya ia akan digesek paksa oleh si Tristan. Namun yang tak Tristan tahu adalah Ele telah mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam semua kejadian itu. Setelah mendapatkan cukup banyak bukti, ia pun langsung mengeluarkan setrum dan ia langsung mengarahkan alat itu kepada si Tristan hingga pingsan. Ia pun akhirnya menyekap Tristan dan memberitahu tentang kamera tersembunyi. Tak hanya itu, ia juga memberi Tristan pelajaran dengan memotong joninya agar si Tristan tidak bisa lagi menghancurkan hidup orang lain. Setelah kejadian itu, Tristan dirawat intensif di rumah sakit.
Bersamaan pula dengan video rekaman yang telah menyebar luas di internet, identitas Ele yang aman karena ia berdandan untuk menutupi dirinya yang asli, dan orang-orang akan tahu bagaimana kelakuan dosen tersebut. Dan di kampus, Rudy yang tahu bahwa video itu telah viral, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kampusnya pasti akan ditutup oleh pemerintah. Sementara itu, Ele melanjutkan kuliah di kampus lain dengan jurusan yang berbeda, yaitu jurusan multimedia atau perfilman. Kabar baiknya, tak hanya itu, website tempat yang mencari nafkah ternyata tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Semua berakhir baik untuk si Ele. Pekerjaan kotor yang ditempuh Ele semata-mata hanya untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ia rela mengorbankan moral sebagai seorang wanita baik-baik asal keluarganya bisa hidup. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar. Setiap orang berhak memiliki jalan hidupnya masing-masing. Sekian dulu cerita hari ini. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.